itulah, karena kamu tidak mengerti siapa itu Allah yang disembah oleh Nah, orang Kristen, makanya Menurut kamu bingung. menurut Bang Wira siapa Bang yang menciptakan langit dan bumi? Allah Bapa. Kan dia kenapa si pertama Thomas bilang sekali. Yesus? Ya nggak kenal saya, mungkin dia wanes kali. Oh, bidat Coba. ya, bidat ya, bidat. Nggak tahu. Coba Kan tanyakan saya Bang nggak Wira. tahu dia. Tanyakan Bang, kenapa dia bilang Yesus yang menciptakan? Apa dasarnya? Bang Thomas, coba Bang Ya. Thomas, coba baca dulu Allah apa. berfirman. Firman Bukan. itu kan belum menjadi manusia. Bacakan Firman itu doa Bapak adalah kami. Yesus. Thomas, kamu baca dulu doa Bapak kami. Saya dengar dulu. Ah, Baca ini dulu kita doa bukan Bapak ibadah kami. di gereja supaya bilang mau Bukan, jadi kamu itu Bapak memang bukan kami. Kristen. Kamu coba baca dulu doa Bapak kami kalau memang Anda Kristen. Di luar Yesus itu Dia omong beda kosong kui. semua. Dia bukan Supaya Bapak kami. kamu sadar Yesus bahwa kami luar yang ada di Yesus adalah sorga. omong kosong. Dikuduskanlah namamu. Yesus dirubah. Jadi begini Mbak Nora, kalau kita diskusi sehat lah, jangan dibawa penumpang yang bukan ini seolah-olah dia gitu. Terserah kalau Bang Thomas bilang wanes mau Yesus jadi apa. berfirman, Saya pahami. aku telah ada sebelum Abraham. Ini artinya bahwa Iya. dia adalah Tuhan. Betul. Tapi narasinya bukan langsung bulat-bulat telan kayak makan ayam. Kalau Anda mau oten, baca dulu doa Bapak kami. Bingung kan? Anda bukan oten. Yang dibuat mereka skenario. Iya, walaupun saya akui Kristen, tapi kan mungkin Kristen yang kelas kalian lah mungkin. Yang hampir memualaf kan. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan Islam. Kenapa Islam itu. disalahkan Bunda Nora? Kenapa Islam yang disalahkan ini? Mereka yang tidak dinon, kita pula yang disalahkan. Kalau dia mau mualaf, dia tidak akan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah utusan. Saya percaya. Berarti dia sudah ada Kan nampak. kutanya, di situ. Ah, kan kutanya, ah. bacakan dulu doa Bapak kami seperti kalian. Baca dulu Al-Fatihah sama. Tapi dia kok nggak bisa? Enggak, bukan. Ya, Bukan mana nggak tahu. bisa. Karena nanya? kalau dia mengatakan Bapa kami yang ada di sorga, terbantahkanlah dia bukan oneness lagi. Oneness kan Yesus kami yang ada di sorga. Oh gitu, berarti nggak sama dong dengan kita. Kamu Tritunggal, Bang Thomas. Bang Kui. Dia ini oneness. Iya kan doa Dia Bapak ini kami nggak ada pengikutnya Tritunggal di Mikana. situ. Dia pengikutnya Mikana. Kalau pengakuan Tritunggal itu doa apa itu? Yang aku percaya kepada Allah Bapa. Ini saya bilang doa loh. Doa mau wanes semua ini sama itu. Oh, sama Doa ya? Bapak kami coba. Iya sama. Thomas, Itu nggak coba kamu disebutkan bisa Allah nggak Bapa. Thomas baca doa Bapa kami? Bapak kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya, jadilah kok kehendakmu. kamu yang baca, kau syahadu sendiri. Nah, itu kan udah Yesus ketahuan. mengajarkan Bapa kami merujuk kepada dirinya sendiri. Jelas ya. Kan? Baca Kan udah dulu saya bilang. bilang. Dia nggak mau bilang Bapa Udahlah. kami yang di sorga. Jelas dia bilang Yesus Jadi- kami yang di sorga. Ya, nggak apa-apa dibuat aja, tapi kan saya kepengen tahu narasinya apa gitu. Tapi udahlah, Iya. itu kan perkara pribadi ya. Silakan Lanjut, kita Thomas kemana lagi? dengan pengakuan Imam Kemana kita lari? Rasuli. Kemana kita apanya? Dengan pengakuan Beda, Imam Imam. Rasuli, Thomas. Imam Rasuli lain lagi, itu yang Tritunggal. Yang saya Loh, bilang doa Bapak kami. Berarti dia Thomas tidak ini- Tritunggal dong. Kalau dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa, dia tidak memakai pengakuan Imam Rasuli. Gini Mbak Nora, Anda kan Oh, kelas kau- Kristen. kau Yang jangan- namanya pengakuan Imam Kita Rasuli harus itu nampak Tritunggal. mengakui Tapi doa Bagaimana Bapak cara kami mau Allah Katolik bekerja? mau apa Itu sama. kita akui itu dan mengakui itu di dalam. Udahlah, kamu pengakuan udah tahu Imam saya. Rasuli. Jelas ya. Oke, kembali ke tema aja Mbak Nora. Ya. Jadi bagaimana si Thomas? Bidat. Enggak, dia manusia biasa. Saya tidak menjas orang. Kan diskusi. Enggak boleh Iya. menjas seseorang. Itu kan enggak sehat. Begini Bang Kui. Begini ya. Kalian saja yang antara oneness dengan tungtung saja saling begini, Bang. Saling berbeda Iya, aliran pendapat. mungkin. Iya, tahu. Saling berbeda pendapat. Nah, kalau di Apa dalam bedanya Islam- antara kalian Syiah Nah, dengan Bang, ini sebentar, sama? Bang. Enggak, Sebentar, beda Bang. loh. Sebentar, Bang. Kalau di dalam Islam, lanjut. mau Muhammadiyah, mau NU, kalau ditanya apa kitabmu Al-Quran, siapa Tuhanmu Allah, siapa Nabimu Nabi Muhammad, selesai, Bang. Tapi coba kalau oneness, siapa Tuhanmu Yesus, Bapak itu siapa? Ya Bapak itu adalah Yesus. Nah, sementara Tungtung, Bapak itu siapa?
Bapa itu adalah sang firman yang mengutus firmannya. Nah, begini kalian bang. Jadi yang Tuhan ini siapa? Bapa Tuhan, Tuhan. Yang 3 pribadi satu hakikat. Kalau oneness, Bapa itu siapa ya? Bapa itu adalah Yesus itu. Jadi yang mati di kayu salib itu adalah Bapa itu juga. Iya, yang mati di kayu salib Tuhan. Tuhan. Tapi kalau tungtung yang mati di kayu salib kemanusiaannya. Nah, ini bedanya bang. Jangan disamakan dengan Islam. Islam itu organisasinya banyak, tapi kalau konsep ketuhanan cuma satu, yaitu Allah. Selesai bang. Fix. Gitu. Sekarang itu Nora, sejak kamu bicara mengenai Yohanes, gerejanya gereja Yohanes apa coba? Saya mau tahu. Nah, tanyakan sama si Thomas dengan Mikana. Memang nggak ada, Yohanes tidak ada gerejanya. Nah itu, tanyakan apa kitabnya juga. Nah gitu bang. Kecuali ada Masalahnya, HKBP lah, HKI, kalian sesama GPKB, sama satu Kristen, Gereja beda Semandungun, denominasi, saling bisa lah. gontok-gontokan soal ketuhanan. Gitu loh Rebutan bang. Tuhan dia. Ya silakan. Jadi Thomas, bagaimana Thomas? Thomas ini gereja jalan lurus dia, nggak jelas. Oh, di jalan gitu gerejanya. Iya di jalan dia. Orang bukti nggak ada. Gereja. Ada juga loh si Thomas Mikana. gereja apa? Thomas. Si Mikana dengan Thomas gereja komplotannya apa? Tuhan ada gerejanya, kui. Jangan salah kamu. Itu sekte dia, sekte kayak apa karismatik. Loh itu si Thomas berarti begitu Thomas, lah. monitor Thomas. Thomas terdiam, ketemu sama Tungtung. Takut dia. Takut dia. Takut palsu. Iya. Ya biasa aja lah udah lah. Enggak, Kalau Thomas sebenarnya pada pendiriannya. seperti itu tidak boleh ya menjustis bahwasanya Tritung yang paling benar, Yohanes paling benar, dan ini yang paling benar. Saya Kan tidak gini bang, bilang. karena saya tidak bilang semuanya itu Tritunggal sebentar bang, karena dasarnya semuanya Bible yang sama, ya kan? Tergantung Anda itu menyelesaikan dilema di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, kalau saya melihat pendapat Anda itu merasa Tritung itu paling benar. Nah, bisa diuji melalui dasar apa? Dasar Bible. Sesuai enggak dengan apa yang dikatakan Bible gitu loh. Kebenaran menurut Bible seperti apa? Tunjukkan mana pengajaran yang sesuai dengan apa perkataan Yesus dan Bible katakan. Silakan lanjut gitu. Terima kasih Bang Erwin. Abang telah menjudge saya bilang Tritunggal paling benar. Itu Anda kurang tepat. Saya tidak pernah bilang itu. Cuman ya saya sampaikan seperti tadi. Buktinya Bang Thomas nggak salahin. Kan gitu. Ya terserah dia. Mau akui semua jadi Yesus, boleh-boleh saja kan masuk. Namanya punya hak asasi. Iya, gini loh Bang. Tuhan. Saya itu melihat Anda itu seperti apa ya? Memojokkan. Ini bukan Kristen. Ini kayak seperti kalian nyenggol ke Islam. Yang berkesan Anda itu Tritung tuh paling Kristen gitu. Tidak. Paling Kristen pokoknya. Anda kurang paham. Anda kurang paham gimana? Coba Ya. Anda katakan tadi apa? Anda nyenggol ke Islam kan? Ini bukan Kristen katanya. Ini bukan dibilang, Kristen. Kan saya sampaikan tadi dalam diskusi bisa berbeda-beda. Jalan lurus ini. Cobalah dia bilang. Katanya Terus jalan lurus. Mbak Nora bilang, loh kamu kok beda satu Alkitab? Maka saya bilang apa bedanya dengan kaum Sia dengan kaum ini? Kan saya bilang sama saja. Ya, kalau di dalam Islam hal itu ada perbedaan bukan di dalam hal yang fundamental tentang konsep ketuhanan. Contoh, ini contoh kecil ya. Orang sholat subuh ada yang doa setelah 2 rakaat, ya kan? Rakaat kedua ada yang tidak, ada yang kunut, ada yang tidak. Tetapi itu sunnah, gitu loh. Iya, Tetapi dalam konsep ketuhanan, kalau di Kristen itu beda-beda. Kalau di Islam, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Tapi hal-hal yang sunnah itu ada perbedaan. Tapi sunnah ya, bukan yang wajib. Nah, di Kristen itu fundamental loh Bang. Ada yang Bapak dan Yesus itu sama, Bapak juga Yesus. Ada yang Bapak itu beda dengan Yesus. Ada yang segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, ingat kan? Nah, iya. Nah, di situ yang dimaksudkan Bunda Nora tadi gitu loh. Oke. Jadi saya tidak menyalahkan Bang Thomas, tapi saya sedikit merasa kecewa dia mengaku Kristen, tapi doa bapak kami nggak bisa.
Kalau pengakuan imani betul. Oke, kalau dia hanya Yesus tidak mengimani pengakuan imani. Karena itu pengakuan imani ada 3. Allah Bapa, Roh Yesus dan Roh Kudus, betul. Tapi kalau doa Bapa kami, siapapun Kristen pasti nyangkut. Karena tidak menyangkut disebut ada Allah Bapa kami, enggak. Doa Bapa kami itu harus dihafal. Tapi buktinya Bang Thomas kurang menyampaikan, ya nggak apa-apa, dia hak dia, saya nggak salahkan dia. Kedua pun pada prinsipnya kita kan beriman, mengaku suatu maksud kamu keyakinan bagaimana itu untuk ke tentang surga. doa kami bagaimana? Gimana maksudmu? Pengertian kamu tentang doa Bapa kami bagaimana? Kalau kamu Kristen, coba bacakan dulu doa Bapa kami yang benar. Kalau sudah selesai, saya bilang doa Bapa kami, apa makna dari doa Bapa kami? Berarti kamu Kristen, tapi saya lihat tadi kamu udah searching Google dari tadi, diam dari tadi nyari Google. Oh tidak, saya ada ke belakang. Bertakia lagi. Ya. Loh, Oke lah, nggak apa-apa. Langsung aja Bang nggak usah Thomas. menjustis gitu loh. Bangku ini lucu ya. Lucu ya. Kalau dia ke belakang katanya, Bang Thomas ini baru semalam kita diskusi. Betul Bang Thomas ya? Benar. Nah, Oke. jangan begitu Tidak lah, apa-apa. Bang. Oh, jadi oke, Bertakia, aku saya salah. bilang. Memang dia ke Saya belakang. salah. Bang Thomas hebat. Oke, silakan. Jadi Silakan, kali ini Thomas. kalau berbeda pendapat jangan disalahkan. Aku pendapat mungkin seperti Mbak Nora bilang mengarah Tritunggal, dia ke Oneness. Silakan bertanya. Silakan Thomas. Ya teman-teman, Apa yang harus- baru tab-tabnya ya. Kan saya yang harus Kacangin saya katakan tab-tabnya. Bapak yang tadi. Ya, berdoa Bapak kami. Ya, doa Bapa kami itu maksudnya setelah saya ucapkan doa Bapa kami, Berarti Anda Kristen. ya saya memang Kristen. Ya dia kan tidak percaya. Oh begitu. Oh. Ya, silakan Bang Thomas. Bapa kami yang ada di dalam surga, Ya, boleh dikuduskanlah membacakan. namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Makasih Bang Thomas. Ya, Berarti itu Anda waktu Kristen. sekolah minggu kan Tapi- kita sudah belajar itu. Iya, Jadi terlalu doa kami lama ini, menjawabnya. Yesus ingat, doa kami Yesus mengajarkan kita untuk menyembah Allah yang esa, merujuk kepada dirinya sendiri. Jelas Iya, ya? betul. Apalagi? Oke, makasih Bang Thomas. Jadi saya nggak menyalahkan. Sama-sama. Jadi Bang apa tadi siapa? Bang Ferry, ya siapa tadi bilang Bang R. Nyalahkan dia enggak. Aku sifatnya tidak mau nyalahkan siapa-siapa, termasuk teman-teman muslim. Apa mau disalahkan? Kan masing-masing punya keyakinan. Saya mau jalan ini, mau jalan. Tapi tak satu pun orang yang punya agama itu menyatakan udah ketemu surga, kan belum. Kita kasih menunggu. Lanjut. Masalahnya dari lisan Anda tidak ada yang mengatakan langsung to the point Thomas salah. Tadi kan Anda mengatakan sekte jalan lurus, gerejanya tidak ada. Dari narasi itu kan sebenarnya sudah bisa kita menilai penilaian kamu tentang si Thomas. Gitu loh. Karena yang Oke, saya mau menciptakan tanya. langit dan bumi kata Oke. si Thomas adalah Thomas. Yesus. Sebentar Thomas, dulu, Bang. gerejamu di mana? Sebentar Biar dulu, dijawab dia dulu. Bang. Oke. Tunggu dulu lah, Bangku ini lucu. Anda tadi mute, saya ngomong, Anda ngomong lagi. Nah, si Thomas mengatakan yang menciptakan langit dan bumi, kejadian 1 nomor 1 itu adalah Yesus. Sementara Kui tidak bilang Yesus adalah Allah Bapa. Nah, makanya saya bilang Thomas ini mungkin oneness. Anda mengatakan si Thomas ini sekte jalan lurus, gereja tidak ada. Gitu loh. Sama seperti karismatik. Ya, Anda aku kan mau mengucap tanya. dia langsung Nah, sebenarnya. biar aku tanya dia. Makasih Bang Tidak Thomas. apa-apa. Tadi, Dia kan bukan hakim. Karena kita ini diskusi. bukan hakim. Kita diskusi betul. Kita kan diskusi, ya. Bang Thomas, Bang Jadi Thomas. memang benar. Aku mau tanya Bang Thomas, kamu gerejanya di mana ya? Saya di gereja Masehi Bingung. Injili Bolang Mengondo, anggota Oh, oke. Dewan Gereja Indonesia. Oke, makasih.
Ya, Oke, udah. jadi memang apa yang saya bilang kamu tadi bilang itu benar. gereja lurus itu bukan selesai karena belum tahu, tapi udah ada kok jelas di gereja Injili masih. Oke, lanjut Mbak Nora. Silakan Thomas, kau dulu yang bernarasi dulu. Ya. Kapan Yesus yang Jadi menciptakan langit dan bumi? mengenai menciptakan langit dan bumi, ya itu memang benar. Yang menciptakan adalah Allah Bapa melalui firman-Nya. Makanya Bapa mengatakan waktu menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Ya, ini makna Tritunggal. Allah tahu bahwa dia suatu saat akan datang ke bumi dalam wujud manusia yang disebut Yesus, yaitu firman-Nya. Ya, silakan dilanjut ya. Jadi yang Tuhan ini firman apa Yesus? Ya, memang susah untuk kita mengerti. Itu sudah jelas karena kita mempunyai latar belakang yang berbeda, ya, iman yang berbeda. Jadi sudah pasti kita pasti saling menyalahkan satu sama lain. Yesus itu adalah Ya, dan firman. memang Tunggu dulu sebentar Bang Thomas. Ya. Bang Thomas tadi mengatakan di Kejadian 1 pada waktu itu belum ada firman. Kan begitu? ya, Nah, sekarang firman itu telah menjadi manusia. Yang pertanyaan saya, yang menjadi Tuhan, firman-Nya atau Yesusnya? jadi Bapa itu roh. Ya, terus semua jelas. Kita harus mengerti dulu, toh. Iya. Bapa adalah roh. Di Ya. dalam roh itu ada firman. Oh, Ya, Ya. firman itu nusul sebagai manusia yang disebut Yesus. Ya, saya kan pakai anda punya bahasa Arab, toh. Nah, Usul. Ya Allah, ya Rabbi. jadi memang waktu Yesus hidup di bumi sudah banyak orang Ah. diskusi tentang dia sampai hari ini. Ya, sampai hari kan kita masih bingung. Apalagi yang tidak seiman, bingung. Begini Thomas, Ya. Bang Thomas, abangku, ya. Pada waktu Yesus dilahirkan sampai sekarang, kenapa diperbincangkan? Itu karena satu, orang Yahudi tidak mengatakan Yesus itu Tuhan, karena mereka menantikan Sebagian. kedatangan. Sebentar. Sebagian, toh. Anda akan tertampol, ya. Orang Yahudi menanti kedatangan Mesias. Mesias yang dinantikan ini bukan Mesias yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Yesus kan tidak ada bapaknya. Bapak kandungnya, bapak biologisnya itu nggak ada. Sehingga tertolaklah Yesus ini oleh orang Yahudi. Nah, yang kedua, ya, mereka ini berbeda pendapat, berbingung-bingung ria, yang disalibkan sebenarnya Yesus, anak Bunda Maria, atau Yesus palsu. Ya. Nah, yang ketiga, kenapa diperbincangkan? Karena ternyata ketika Yesus terangkat ke langit, ada yang dikatakan zaman Fatroh, 600 tahun kemudian sebelum baginda Rasulullah diutus sebagai seorang Rasul. Nah, bahan keresteng ini menjadikan anaknya Bunda Maria yang dilahirkan tanpa seorang ayah, itu adalah Tuhan. Ya memang karena sudah dinubuatkan sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan. Dinubuatkan apa, Bang Thomas? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Iya, sudah dinubuatkan apa? dinubuatkan. Nubuatan Yesus ini tentang apa? Yesus ini siapa? Dari keturunanmu akan lahir seorang laki-laki yang akan meremukkan si iblis. Meremukkan si iblis. Nah, pertanyaan saya. Dan itu tergenap di Bukit Pertanyaan Golgota. saya, Yesus dikalahkan maut atau tidak? Tidak, Yesus menang atas maut. Loh, Dia masuk ke mestinya dalam. dia mati dikalahkan maut. Dia mati 3 hari dan bangkit lagi. Ya berarti kan dia dikalahkan maut Maksudnya kan? dia 3 hari itu dia turun ke dalam alam maut Ngapain dia turun ke dalam alam maut? untuk menginjili orang-orang sejak Adam. Ya. Ya, Anda tertawa karena Anda tidak mengerti, Anda tidak tahu.
Sebentar. Parah ini, parah. Alam maut itu, Nggak ada obat, nggak ada obat. alam maut itu tempatnya siapa? Orang-orang yang mati kekal. Saya bertanya, kalau memang mati sebelum ada hari kebangkitan ya tetap mati. Nah, Yo, kamu pertanyaan tahu saya, dari alam mana maut ini tentang tempat- kebangkitan? sebentar. Kenapa kamu tidak mengerti tentang kebangkitan? Karena Alam maut ini, Islam tidak saya mengajarkan bertanya. itu. Iya, Kamu yang nebeng di Kristen baru tahu itu. Iya. Alam maut ini tempatnya siapa? Orang-orang yang Kunci alam maut ini siapa yang megang? pegang kunci adalah Yesus. Ya, mengapa? Karena Yesus telah diberikan kuasa baik di surga dan bumi. Di surga dan di bumi itu beda dengan alam maut. Saya Aduh. bertanya, alam maut ini tempat apa? Memangnya kamu sudah pernah ke sana? Alam maut ini tempat si iblis, Kamu pernah kan? ke sana? Bang Thomas, alam maut ini Pernah, kamu pernah ke sana? Tidak ada satu orang pun yang ke sana. Yang cuma turun ke dalam alam maut itu cuma Yesus Kristus, anak Nah, Allah. pertanyaan saya, alam maut ini tempat apa? Menurut kamu? Loh, di dalam Bible kau kan itu katanya tempat si iblis. Alam maut itu kan tempat kematian. Iya kan iblis kan? Karena kan orang yang berdosa itu upahnya adalah maut. Nah, Ya. maut itu berarti kan meninggoy, mati, benar kan? Nah, jadi alam maut ini tempatnya iblis kan? Bukan tempatnya iblis. Loh. Sampai hari ini iblis belum dijebloskan ke dalam kerajaan maut, belum. Dia masih dijebloskan, ditinggal di dalam goa-goa. Nah, sekarang Ya? tunjukkan sama saya alam maut itu bukan tempat iblis. Tunjukkan. Saya ambil Ya. HP saya. Tunjukkan. Saya ambil HP saya. Iblis itu belum dihukum, dia akan dihukum bersama-sama dengan Saya bertanya alam maut itu tempat apa? Yang saya tanya alam maut itu tempat apa? alam maut itu. Hah? Hah? Alam maut itu Ya. tempat di mana Hah? orang-orang yang berdosa, roh-roh yang berdosa itu akan dilemparkan ke sana. Sampai hari ini kan belum, karena mereka masih dijebloskan ke dalam Nih, goa-goa oke. kuburnya itu. Begini ya. Nih. Dalam Alkitab, alam maut atau Al-Quran dunia dong. orang mati. Sebentar, Al-Quran Bang. dong. Sebentar. Nebeng terus. Sebentar, nggak apa-apa saya nebeng ya. Nggak apa-apa, Nebeng terserah kau. terus. Ini saya akan tunjukkan data, Bang. Kok dari tadi kan nggak tunjukkan data. Dalam Alkitab, alam maut atau dunia orang mati memiliki beberapa istilah yang berbeda seperti Sheol, Ibrani, atau Hades, Yunani, serta Gehenna, Yunani yang merujuk pada neraka. Jadi ngapain Yesus ke neraka? Makanya yang memegang kunci alam maut adalah iblis. Pertanyaan saya, selama Yesus 3 hari dia turun ke neraka, ngapain? Bukan neraka. Belum ada. Dengar, belum ada neraka, belum. Itu nanti sesudah masa penghakiman. Oke, kita buka di dalam 1 Petrus 3 ya. 1 Nah, Petrus coba. 3. Sebentar. Kok kan dari tadi nggak ada nunjukkan data. Kau tanya, di mana alam maut itu bukan neraka. Sebentar. Mohon izin motong Bunda. Ikhwan fillah yang di bawah kencengin tab-tabnya ya, biar nggak goyang ini komalnya ya. Bantu tab-tabnya, kencengin tab-tabnya, dan juga bantu follow-follow narasumber yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora. Maaf baru connect. Ya. Kita buka ya. Oke. Saya bacakan. Nih. Laut. Kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Nah, alam maut itu adalah tempatnya
Tunggu dulu. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu si Iblis. Berarti si Iblis ini ada di alam maut. Pertanyaan saya. Itu kan nanti. Loh, ngapain Yesus di alam maut? Mbak Nora, 1 Ya. Petrus 3 ayat berapa? Ayat berapa tuh? Sebentar ya. Karena Itu itu yang nggak ada saya lihat. Saya bacakan tuh di Wahyu. Sebentar. Wahyu, bilanglah. Wahyu berapa? 1 Petrus 3. Ayat 2 Petrus kali nggak? Enggak, 1 Petrus 3, nomor 13. Nomor 19 sampai 20. Oke, baca. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Tuhan, ketika Tuhan tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Juga kamu sekarang selamatkan oleh kiasannya, itu baptisan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Mautnya itu. Kamu baca maut tadi. Alam maut itu mana? Jangan ngarang bebas. Loh, alam maut sekarang di mana? Enggak. Kamu bilang tadi di Petrus, Saya baca bertanya, dalilnya. kerajaan maut itu apa? Enggak, kamu ngarang. Jadi ketahuan nggak ngarangnya. 1 Petrus Loh, 3 ayat berapa? kerajaan maut itu di mana? Iya, kamu kan bilang 1 Petrus 3 ayat berapa? 1 Petrus 3 nomor 19 sampai 20, dan di dalam Nggak ada roh maut. itu juga Tidak ia ada pergi maut. memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Kepada Kata roh-roh mautnya mereka mana? yang dahulu pada waktu itu Nuh Itu. tidak taat Memang kepada benar. Tuhan. Nah, Itu. sekarang pertanyaan Itu. saya, roh-roh Kata yang di mautnya dalam itu. penjara itu ada di mana? Sebentar. Kata roh-roh maut yang di itu. dalam penjara itu ada di mana? Undang Margabus. Loh, roh-roh yang ada di dalam penjara itu di mana? Hanya Tuhan yang Kata tahu. maut. Loh, Kata maut itu yang kutanya. Alam sekarang maut saya mana? bertanya, tunggu dulu sebentar, Kui. Roh-roh yang ada di dalam penjara itu di mana? Ih, Di mana, Di Kui? gua lah kayak di gua. Di gua hitam kali ya, yang gelap-gelap. Nah, tunjukkan kalau roh-roh itu ada di dalam gua hitam. Silakan. Bukan kali kan yang saya tanya dengan itu 1 Loh, Petrus 3 begini ayat berapa bang, ya? bang, kalau kita berdiskusi bang, Alam maut ketika itu, alam maut di mana? Sebentar bang, Alam Kau maut kan dulu katanya mana? mau berdiskusi. Dah. Ketika berdiskusi, kalau kamu membantah narasi saya, tunjukkan dengan bantahan dari narasi kamu menggunakan data. Saya bertanya, roh-roh yang ada di dalam penjara, karena katanya si Thomas menginjili orang-orang yang tersesat, di mana kan Yesus dalam 3 hari turun dalam kerajaan maut. Saya menunjukkan kerajaan maut itu adalah Hades. Hades itu adalah neraka. Saya tunjukkan tadi datanya. Kerajaan maut itu adalah Hades, berbahasa Yunani yang artinya neraka. Nah, pertanyaan saya, kalau dalam 1 Petrus tadi, roh-roh yang di penjara itu berada di mana, Bang? Roh-roh yang di penjara berada di mana, Bang? Jangan lari roh-roh Bukan. penjara. Yang saya tanya 1 Petrus 3 di mana ada tulisan alam maut? Itu yang saya tanya. Saya makanya bertanya, roh-roh yang di penjara itu di mana? Kok Karena Yesus selama Anda- 3 hari turun dalam kerajaan maut. Pertanyaan saya, roh-roh yang di penjara itu ada di mana? Terus kedua, Yesus turun dalam kerajaan maut, kata si Thomas menginjili. Menginjili siapa? Orang-orang yang tersesat. Nah, roh-roh yang jahat ini ada di penjara ini. Pertanyaan saya, kalau roh baik ngapain di penjara, Bang? Berarti roh jahat. Nah, roh jahat sekarang berada di mana, Bang? Oh, Pertanyaan itu saya. ada di dalam 2 Petrus Oke, 2 Petrus pasal 2 ayat berapa? 4. Berapa? 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang keempat. Oke, kita lihat. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap yang menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Pertanyaan saya, neraka itu di mana? Neraka belum ada, sayang. Loh, tapi katanya sudah melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, belum dilemparkan. Baca. Berarti masih di gua berarti ya, dilempar Masih di di gua. gua-gua. Jangan-jangan itu. Jangan-jangan itu Oke. kali yang diterima apa ya? Sekarang Gimana tuh? baca, oke baca. Sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melempar mereka ke dalam neraka. Terus. Loh, Terus. tetapi melempar mereka ke dalam neraka, berarti sudah dilemparkan kan? Belum. Loh, Disimpan ke di mana di goa-goa. sana dikatakan belum dilemparkan?
Nah, saya baca ya. Baca. Saya baca ya. Ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi belum. Pertanyaan saya. Belum Yesus dilemparkan. turun dalam kerajaan maut. Kerajaan maut itu tempat apa? Kerajaan maut itu pengikut-pengikut iblis. Nah, berarti kerajaan maut itu seperti neraka, bener nggak? Iya betul. Ya Benar, udah, berarti tapi belum ngapain Yesus belum ke tempat dibuang ke neraka? dalam api neraka, Ngapain belum. Yesus ke neraka? belum. Gini, itu Anda tidak mengerti. mengalahkan maut maksudnya itu mengalahkan itu, bukan dia Saya ke situ. tidak bilang mengalahkan maut, kuy. Masa? Saya mengatakan, selama 3 hari Yesus turun dalam kerajaan maut. Kerajaan maut adalah tempat orang-orang roh-roh yang terpenjara. Nah, itu Iya. adalah neraka. Nah, ngapain Yesus ke neraka? Oh tidak, dia belum ke neraka. Kamu tidak mengerti Loh, ayat ini. sekarang kerajaan Kamu maut mengerti itu. ayat ini. Oke, sekarang kerajaan Ada hari Biasa, penghakiman nanti waktu Yesus datang. Biasa kerajaan maut neraka. itu tempat apa? Kerajaan maut itu kiasan punya iblis, tapi dia 3 hari masa itu kan masih di Bukit Tengkorak, masa dibilang Saya itu neraka? bertanya, loh, kan katanya rohnya pada hari yang ketiga dia mati. Hari yang Bangkit kok mati? Sebentar Berbalik. dulu, kan dia mati dulu loh bang. Jadi dia nggak mati Ya ketiga itu udah bang. Ya ketiga itu udah bang. Ya bangkit. makanya diam dulu. Oke. Mati turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, Ya. bangkit pula dari antara orang mati. Nah, Kiasan. sekarang pertanyaan saya, dia turun ke dalam kerajaan maut ngapain? Kiasan bahwa dia akan bangkit mengalahkan maut Loh, itu. katanya untuk menginjili. Coba pengakuan Imam Rasuli, kau baca dulu. Nomor Imam Rasul berapa? Dalilnya Pengakuan mana? Imam Rasuli berapa? Baca pengakuan Imam Rasuli. Mana ada itu? Loh, kamu baca dulu coba. Dalilnya sekarang bicara di sini, mana dalilnya? Loh, sekarang baca dulu Ya, pengakuan Imam betul. Rasuli. Alkitab. Memang benar yang dikatakan siapa nama Aritonang betul. Memang itu betul, pengakuan Imam Rasul itu kita mengakui bahwa Ada Yesus tiga, turun dia ke dalam katanya, kerajaan maut itu turun dalam kerajaan benar. maut Pada hari untuk ketiga. menginjili, untuk menghakimi orang Bukan yang- menginjili. Coba, kau baca dulu pengakuan Imam Rasuli, saya mau dengar. Tadi Bang Thomas macet katanya Bapak kami. Lah, baca dulu, jangan Google. Macet Ngapain lagi? internasional. Aku yang nanya kok. Bapak kami surga. Pengakuan Imam Rasuli, Di kurus baca namamu. dulu. Loh, pengakuan Imam Rasuli, cepat ayo. Macet internasional. Ayo, Ngapain Bang. kamu uji lagi? Loh, pengakuan Kan udah Imam Rasuli, dicapkan. baca dulu. Weh, Bapak kami yang di sorga, di kudus, kalau namamu datanglah kerajaanmu. Itu udah jelas. pengakuan Imam Rasuli. Bapak kami di surga. Oh, bapak Doa bapak kami itu apa? Pengakuan iman Rasuli. Wah, Cepat doa pengakuan bapak Imam kami. Rasuli. Cepat. Lanjut. Itu bukan dasar itu. Sekarang yang kita ceritakan yang Petrus. Pengakuan Kerajaan Imam maut. Rasuli, bukankah Yesus dikatakan turun dalam kerajaan maut? Benar, Dulu benar. pengakuan Imam Rasuli. Thomas, suruh dia baca. Tadi kok disuruh baca Bapak kami loh. Yo, kamu baca itu pengakuan Imam Rasuli. Baca. Ada 12 itu. Google dia, mute dia, Google. Hai. Pada hari Macet gantian internasional. gantian di balik gantian. Itu dengar dulu. Itu kan. Iya. hafal, kamu baca. Benar. Kamu Ini loh, agama Bang apa? Thomas. Agama Kristen pasti tahu itu. Iya, itu kan Tritunggal tadi. Allah Bapa kami yang di Sekarang baca dulu pengakuan Imam Itu dia yang poin Rasuli. kedua. Aku percaya kepada Pengakuan Yesus Imam Kristus, Rasuli anak salah yang tunggal. satunya mengatakan Yesus turun dalam kerajaan maut. Iya, dia yang kedua. Enggak, saya pengen dengar. Di poin Nggak, saya 2. pengen dengar. Kau jangan-jangan kau Kristen bidat kau. Coba Nyamar baca nih, dulu. nyamar. Yang nyamar ini Bang Itu Thomas kan ada sama Bang 3. Ara ini yang nyamar. Satu aku percaya. Thomas nggak percaya. Loh, Maka saya tes kamu tadi baca di doa pengakuan Bapak. Enggak. Tadi si Thomas ke belakang kau bilang takia, alasan.
cari di Google. Nah sekarang kau yang dulu baca pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya, cobalah dulu. Dengar lo. Aku percaya percaya kan gini. kepada Kan Allah Thomas nggak Bapa. percaya dia. Cepat, Kan cepat. Thomas nggak percaya. Aku Cepat percaya kau kepada Allah baca Bapa pencipta pengakuan Allah langit dan Rasuli bumi. siapa? Aku percaya Yesus percaya Kristus, kepada anaknya Allah yang tunggal Bapa. Tuhan kita. Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dilahirkan dari darah Maria. Disalibkan dan dikuburkan. Yang dikandung Berjalan. daripada? Yang dikandungnya mana? Kok yang dilahirkan? yang dikandung daripada Bunda Bro, Maria. itu bro. Disalibkan, mati dan dikuburkan, naik ke sorga dan turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dan telah mati. Jalannya Bukan berlubang-lubang begitu, kayaknya ini. mati dan dikuburkan, Macet. turun ke dalam kerajaan maut. Kerajaan Maut, iya. maut. Itu kan yang kedua, kan tiga itu. Jadi Bang Thomas itu cuman Wanes, dia ngakuin yang nomor 1, nomor 3 dia Yesus toh. Enggak Ngapain dijelasin ke saya? ke si Thomas. Saya meminta Saya kau bukan membacakan Wanes. pengakuan Imam Rasuli. Tadi Bang Thomas bilang ngakuin Allah Bapa, gimana yang betul Jangan ini? larikan ke Thomas. Saya minta kau membacakan pengakuan Imam Rasuli. Saya nggak lari ke Thomas. Nggak perlu si Thomas. Kau Iya, baca betul. pengakuan Imam Rasuli yang dikandung daripada Maria. Sejak kapan pengakuan Imam Rasuli mengatakan yang dikandung daripada Maria? Udahlah, bukan kita mau jadi gimana? Orang udah kamu tahu sendiri pura-pura ngetes. Ngapain ku jelaskan di sini kayak berdoa itu sembarangan? Loh, It- sekarang begini, kamu itu tadi pun tidak mengatakan dia Yesus omongin itu turun waktu dalam kebaktian kerajaan loh maut. itu. Pengakuan Nggak sembarangan Imam ngomong Rasuli itu loh. mengatakan Yesus itu turun dalam Sama kerajaan dengan maut. Anda tidak boleh baca Al-Quran waktu di toilet. Sama, itu waktu di gereja di ngomongin itu. Bukan Loh, sembarangan. Jadi sekarang kau lagi di toilet. Di mana larangan kau tidak boleh menyebut nama Yesus di toilet? Makanya kalian ngetes saya bilang kalau di gereja itu kami bacakan tiap hari. Tadi, kau nggak bisa begitu dong. Berarti kau ini tidak sportif. Udah lah. Ketika kau memaksakan Jangan lari si Thomas daripada mengucapkan kerajaan maut doa itu. Bapa kami, saya 1 mengatakan. Petrus tadi dulu. Udahlah 1 turunlah Petrus. kau. Kau tidak bisa diajak diskusi kau. Ternyata Kan? penipu kau. Nggak bisa kamu. Tidak bisa orang yang seperti itu. Kita harus fair, harus adil. Kenapa saya katakan kayak gitu? Si Thomas, kamu memaksa untuk mengucapkan doa Bapa kami. Saya konteksnya menyuruh kau mengucapkan pengakuan Imam Rasuli karena kau tidak mengatakan Yesus itu turun dalam kerajaan maut. Pengakuan Imam Rasuli, mati, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Kan ada di pengakuan Imam Rasuli seperti itu. Betul, Itu loh. betul, betul. Wah, ada ini mantan Kristen kah? Hah? Ada ini Kenapa, mantan Bang? Kristen kah? Ibu gembala itu Pak Thomas. Tapi kalau karismatik nggak ada pengakuan Imam Rasuli. Saya karismatik. Wah, baru sebentar lagi ada dibaptis ke apa ini? Wah, Oh, itu ibu gembala. itu apa Bunda Nora? Anda sudah itu di jalan paling yang benar. begini, Kenapa Bang kabur Thomas? lagi di jalan yang Bang lain? Thomas. Bunda Nora itu nanti bawa minyak katsuri mau mengurapi Bang Thomas. Ya, Bang, Jangan-jangan. beritakan kebenaran. Selamat Sebentar pagi, lagi Bang, Nora beritakan kebenaran. Antonang dibaptis karena dia sudah menguasai agama Kristen. Asik. Oh, yang mantan dari situ lagi. Jadi saya tahu lah. Alhamdulillah saya mau jadi penyembah manusia, Bang Thomas. Oh, kamu salah. Allah menjadi manusia. Jadi kalau menyembah Yesus kan menyembah Allah, sayang. Ih, Kan bukan Nah, ini bukan loh manusia kadang-kadang ya sembarangan. Bang Thomas kata-kata Allah yang menjadi turun menjadi manusia. Dan Bang menyembah Thomas. Yesus kita sembah berarti menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Amin. Bang Thomas sedikit ya Mengerti kata ya? menjadi ini loh Bang Thomas, kata menjadi ini coba dipahami. Tuhan menjadi manusia. Kata menjadi ini berubah total. Inkarnasi. Yang kamu pakai Inkarnasi. menjadi inkarnasi. Nah, inkarnasi. Ya? Jadi Pada bukan manusia yang sebab menjadi Allah, tetapi ya, Allah sedikit menjadi Bang manusia. Thomas. Coba Tidak dipahami semua manusia, pelan-pelan. cuma Yesus itu yang disebut Yesus. Itu yang disampaikan oleh malaikat. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, kota Daud. Nah, nanti ujung-ujungnya mulai jadi benar, Tuhan ini kapan kalau ini? kita menyembah orang yang bernama Yesus,
Itu Allah yang menjadi manusia. berarti Yesus Sama orang. saja kita menyembah Yesus Allah. orang. Oke, jelas Yesus ya. orang. Belajar Yesus bahasa orang. Indonesia yang disempurnakan. Jadi Yesus orang bukan Tuhan kan? Nora ada tenang, jempol. Sebentar lagi pengikut Kristus. Haleluya. Saya memang pengikut Yesus, tapi bukan penyembah. Anda menyembah Yesus itu benar. Dengar. Allah Masa saya menjadi mau menyembah manusia. Allah menjadi Bang, manusia. begini, Bang Allah Thomas, menjadi Bang manusia. Thomas, Bang Thomas, Allah Bang menjadi Thomas. manusia. Manusia Ya, siapa? ya, Manusia ya, Yesus. ya, oke. Ya. Begini Bang Thomas, Tuhan yang Musa. Terkecuali kau menyembah Sebentar, Thomas. ya, sebentar dulu, Bang Thomas itu Thomas. baru salah. Ketika Tuhan menciptakan Nabi Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam, Abraham, Ishak, Yakub. Yesus adalah Sebentar, Allah yang Bang menjadi Thomas. manusia. Jadi kau sembah dia. Ya. Nah, Musa, Daud, itu Tuhannya nggak ada yang ditampar. Tuhannya nggak ditampar. Tuhannya nggak diludahin. Tuhannya nggak ditombak. Tuhannya tidak terkapar di kayu salib. Tuhannya tidak minum anggur asam. Tuhannya tidak Yesus dicambuk. tidak minum anggur asam. Tuhannya tidak dikenakan jubah ungu atau jubah merah. Tuhannya tidak mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Nggak ada. Ya Di karena kau dalam belum Islam mengerti. Tuhannya pun tidak ditampar, Bang Thomas. Masa saya harus balik lagi mengimani Tuhan saya ditampar? Anak saya saja tidak pernah saya tampar. Kok Tuhan saya bisa ditampar? Bang Thomas, Karena kau tidak gimana kalau saya mengerti. tampar anaknya Bang Thomas? Saya cambuk. Oh, Bang Thomas nggak terima kan? saya marah memang. Oh, jadi ketika Yesus ditampar, dicambuk, kenapa saya harus terima? Anda belum mengerti. Saya Anda sudah belum mengerti, Bang. mengerti. Bang, begini, Bang. Ya, Bang Merendahkan Thomas. diri Sebentar, sama dengan sebentar. manusia. Enggak, Bang. Jangan soal merendahkan diri, Bang. Buat malu kalau Tuhan merendahkan diri kepada ciptaannya. Yesus, kalau memang dia adalah Tuhan yang menciptakan saya, kenapa saya seorang Itulah yang wanita disebut kasih, harus melahirkan adikku. Tuhan? Allah itu maha kasih. Dia maha kasih, makanya dia bisa merendahkan dirinya. Bukan berarti kealahannya hilang, sayang. Tabahkan hatimu Bunda Nora, ngadepin orang kayak gini. Tabahkan hatimu pokoknya. Nah, jadi pertanyaan saya, Tuhan saya dulu BAB ya? Ya memang karena dia manusia, tidak ada masalah. Itu bukan hal yang lucu, sayang. Cuma otakmu yang lucu. Bagaimana Itu hal saya yang bisa lucu. menerima Tuhan Itu saya sama lucu. seperti saya Semua yang kamu derajatnya? katakan itu kan tidak lucu. Cuma pikiran, Bang. ya karena apa? Karena kamu dijajah oleh pikiranmu yang salah. Kamu menganggap semua itu Allah itu, kalau dia Allah berarti dia tidak boleh turun menjadi manusia merendahkan diri. Tidak, Nah, justru dia maha pantas nggak? kasih. Dia Pantas rela nggak datang ke Tuhan, bumi Bang, untuk menyelamatkan pantas, manusia. Sebentar, Bang. Pantas nggak Tuhan yang definisinya entitas paling tertinggi, pencipta alam semesta, tiba-tiba dia menjadi manusia? Dia berak. Itu cara satu-satunya supaya manusia itu selamat. Dia harus turun ke dalam keadaan maut. Dia harus sebagai manusia. Nah, Untuk arti menumpahkan kata darahnya. selamat, apakah Tidak berarti dia bisa. tidak meninggoy? Nah, Anda belajar kitab Kejadian supaya Anda mengerti kenapa. Saya sudah mengerti. Yesus terus Nah. begini. Ketika Yesus mau disalibkan, dia berdoa kepada siapa? Dengar dulu ya. Nah, Coba kamu sebutkan dasar sunat itu apa? dasar sunat. Jangan lari ke sunat. Tidak, supaya kamu jelas. Supaya kamu Saya jelas. bertanya, ketika Yesus mau ditangkap, dia berdoa, "Ya Bapa, jikalau cawan ini lalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi." Pertanyaan saya, Yesus berdoa kepada Bapa ini siapa? Ya, Bapak yang mengutus dia. Jadi Yesus utusan. Yesus itu keluar dari Bapa. Bagaimana caranya Yesus keluar dari Bapa? Yesus adalah roh Macet. yang keluar dari Bapa. Macet. Saya bertanya, bagaimana caranya Yesus keluar dari Bapa? Dengar dulu ya. Kalau saya punya anak, kalau saya punya anak, bolehkah dia teriak kepada saya? Sekarang begini, Bang. Kalau Yesus itu adalah Bapa, kalau Bapa itu, Yesus itu keluar dari Bapa, kita bayangkan. Pak Thomas, anaknya keluar dari Pak Thomas.
Pertanyaan saya, bagaimana cara Pak Thomas mengeluarkan anak Pak Thomas? Di pantat. Ya, itu artinya berarti saya harus bersetubuh dengan saya punya istri dan Loh, melahirkan yang seorang anak. Itu kan mengeluarkan contoh, anak itu kan Pak Thomas, contoh. Itu kan yang itu mengeluarkan kan anak Pak secara Thomas, ya betul, sebentar. secara manusia, Yang secara mengeluarkan- daging. sebentar, ya. Yang mengeluarkan anak Pak Thomas adalah istri Bapak. Berarti Bapak Ya. harus bertubuh. Maaf. Berarti apakah Bunda Maria bersetubuh dulu dengan Bapak? Oh, Baru tidak. keluar anaknya Bapak. Tidak. Anda jangan punya pikiran kayak begitu, tidak, ya. Tidak. Tapi proses menjadi daging itu, Daging? Hah? itu kan proses menjadi daging, menjadi manusia. Nah, sekarang pertanyaan Sama saya, seperti Adam. bagaimana Yesus keluar dari Bapa? Sama, ya. Bagaimana Sama Yesus keluar seperti dari Bapa? Adam, Nah. tidak punya ibu yang melahirkan dia, diciptakan dari Lebih tanah. hebat Nabi Ya. Adam. Lebih hebat. Tidak. Tidak ada ibu, tidak ada ayah. Dia hebat Tiba-tiba apa? langsung Dia ada. jatuh ke dalam dosa. Dia tidak hebat. Nah, sekarang begini, Bang. Dia jatuh ke dalam dosa. Dia tidak hebat. Sekarang yang definisi yang begini. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dosa? Berarti dari perbuatan, betul? Betul? Ya. Enggak. Nah, sekarang kalau Bang Thomas tiba-tiba mengamuk, baru diporak-porandakan barang orang, apakah itu dosa? Kalau itu merugikan orang lain dosa. Nah, terus maksud Anda? Terus maksudnya? Jadi Yesus maksud Anda? memporak-porandakan dagangan orang, dosa enggak? Oh tidak, itu mereka bermain judi. Mereka bermain judi. Anda harus lihat dulu arti rohaninya, hati rohani. Di mana mereka judi, Bang? bermain judi di rumah Allah. Kalau Di mana kita main mereka judi bermain di, judi? di dalam masjid bagaimana? Saya Di mau di masjid mana? Di bagaimana? mana dikatakan Kalau itu saya di mabuk-mabukan di dalam masjid bagaimana? Tunjukkan datanya. Kalau saya mabuk-mabukan di dalam masjid bagaimana? Di Anda mana lihat itu sisi dikatakan rohani. bukan, Bang? Di mana dikatakan? Ayo, di mana? Bukan, supaya itu pengertiannya sama. Oke, Itu saya mereka baca. menjudi. Yesus, pada waktu Yesus mengamuk, itu di dalam bait Allah atau di luar? Di dalam bait Allah sudah termasuk Oke, alamannya. saya baca. Matius 21 nomor 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Pertanyaan Iya. saya. Di halaman bait Allah, di halaman rumahmu, apakah berarti itu di dalam rumahmu? Dengar. Halaman dan bait Allah semua itu satu kesatuan yang disebut bait Allah. Enggak, Anda Jadi, salah. kalau anak-anakmu main di halaman rumahmu, apakah berarti anakmu main di dalam rumahmu? Kalau di halaman masjid ada orang mabuk-mabuk, Anda marah enggak? Sekarang tunjukkan di dalam Matius 21 di situ ada orang mabuk-mabuk. Tidak. Ada mabuk itu. Dengar. Mabuk itu kan ada dua, ya. Nah, saya bacakan ya. Kita bisa mabuk Dia karena minuman membalikan- keras. saya bacakan. Kita boleh Dia mabuk karena keinginan membalikan daging. meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Pertanyaan saya, di mana di situ ada mabuk lagi? Ya, karena kamu punya pikiran mabuk itu berarti minum-minuman keras, ya. Itu tertulis sudah Boleh saya bantu jawab, Bunda? Ya, saya mau tanya, kalau orang Boleh saya bantu jawab? apa itu Tunggu mabuk dulu cinta? sebentar berita, sebentar. Saya tanya, kamu mengerti mabuk cinta? Apakah dia Jadi minum Yesus minuman lagi keras? mabuk cinta. Apakah dia minum minuman keras? Apakah dia minum minuman keras? Di mana di sini tertulis Mabuk ada orang uang, mabuk-mabuk? mabuk harta. Di Apakah mana itu di sini minum tertulis minuman ada orang keras? mabuk, Pak Thomas? Matius Tidak. 21, Matius 21, di mana tertulis ada orang mabuk? Parah Anda ini, ini tidak parah. mengerti, toh? Parah ini, parah. Anda tidak mengerti, ya? Gara-gara sebotol minum. Oh, tidak, Anda tidak mengerti. Mabuk itu kan Parah ini, Pak. Parah ini. mabuk itu mempunyai arti yang luas, adikku.
Kita bermain judi juga itu mabuk, Saya bertanya, mabuk uang. tadi kan Pak Thomas sendiri yang menjawab. Kita bermain kalau judi juga merugikan mabuk. orang, Itu Pak mabuk Thomas, harta, mabuk. saya tidak bertanya mabuk. Konteks mabuk di dalam Matius 21 tidak ada. Di Iya. situ dikatakan orang itu berjual beli di halaman, bukan di dalam bait Tuhan. Pertanyaan saya, kalau katanya Pak Thomas, kalau merugikan orang itu Anda adalah terpaku dosa. dengan konteks. Jadi yang dilakukan Yesus ini dosa apa tidak ketika dia memporak-porandakan dagangan orang? Iya, karena itu dia punya itu rumah bapaknya. Saya Kenapa- bertanya, apakah Dia halaman punya- rumah kalau saya berarti datang di ke dalam rumah saya, terus ada orang bermain judi di situ, melakukan hal Oke. yang tidak benar di situ. Tidak ada di sini Pak judi. Di Thomas. mana sini Itu judi? contoh. Nah, contoh begini Pak Thomas, sebentar Ya, dulu Bang Brita. Thomas, saya mau Bang Brita, menjelaskan Bang tentang- Brita, sebentar. Ketika begini Bang Thomas, ketika ada orang memarkirkan motornya di halaman Bang Thomas, pertanyaan saya, apakah Bang Thomas langsung menghancurkan motor itu atau memberi suatu teguran? Pak, Oh ya, jangan parkir. itu karena teguran Anda kan? dikendalikan oleh Sebentar pikiran dulu. Anda. Sebentar dulu, saya bertanya, ketika orang memarkirkan motor mereka di halaman Bang Thomas, apakah Anda A. memberi peringatan dulu atau B. langsung menghancurkan motornya? Gara-gara sebotol anggur asam, ada yang memporak-porandakan. Anda salah besar. Anda salah besar. Anda salah. Ketika ada orang memarkirkan sepeda motornya di halaman Pak Enggak, Thomas, ilustrasi itu salah. apakah A. Anda menegurnya dulu? Ilustrasi itu atau salah. B. Itu salah. Anda langsung merusak motor itu? Tidak. Jawab dulu. Itu salah. Anda Bait menegurnya atau Allah itu langsung kan merusaknya? Bait Allah tidak terdiri Saya dari tidak hanya itu. Ketika ada yang memarkirkan motor dia ke halaman Pak Thomas, apakah Anda menegurnya itu atau langsung merusaknya? ilustrasi yang salah itu ada Loh, salah. sekarang Ya. orang di situ berjual beli di Nah. halaman. Kenapa Yesus tidak memberikan SP1, SP2? Anda punya ilustrasi salah. Anda dengar ya. Kenapa dia marah? Karena itu rumah dia. Di mana ada Tabnya, rumah? teman-teman, Di mana di kencengin sana tab-tabnya dikatakan ya. jualannya di rumah, Bang? Di mana Mohon di sana tab-tabnya dikatakan kencengin. Dia jualannya anak di dalam Allah. bayi? Dia Yesus itu anak Allah. Jadi kalau dia perintahkan Salomo untuk bangun bait Allah. Yesus anak siapa? Setahu saya Yesus anaknya Bunda Maria. Saya bertanya, Anak Allah. di mana di situ Anak berjual Allah. belinya? Anak Allah. Sebentar, di mana di situ Inilah berjual anakku yang belinya? kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di mana di situ dikatakan berjual belinya di dalam bait Tuhan? Di mana? Di sana dikatakan berjual beli di halaman. Kenapa tiba-tiba Yesus mengamuk? Loh, kenapa Itu kenapa semua kau kerugian protes? itu. Kenapa kau protes? Kau punya hak apa protes? Tapi kau yang mengatakan yang Kenapa kau merugikan protes? itu Kalau Yesus tindakan kalau Yesus merugikan orang marah-marah, lain. kenapa kau Bang, protes? Bang Thomas. Dasar apa Anda mengatakan protes Yesus? Tindakan Dasarnya merugikan apa? orang lain, Bang Thomas. Anda cuma mau mencari kesalahan-kesalahan. Saya tidak mencari Anda kesalahan mencari, abang. Anda hanya mau mencari. Anda sama dengan Saya orang tidak Yahudi. mencari. Abangku yang dikasihi dalam namanya Tuhannya Yesus. Anda yang mengatakan, Anda mengatakan kepada saya, Anda tadi barusan mengatakan, yang merugikan orang lain, tindakan merugikan orang lain itu adalah perbuatan dosa. Nah, ketika Yesus Benar. memporak-porandakan jualan orang di halaman, apakah berarti dia Ya. berdosa? Berdosa. Saya tanya, apakah judi itu baik? Apakah judi Tidak itu dosa, baik? Bunda. Tidak dosa. Apakah Oh, judi tidak baik? dosa. Kita fokus Jadi ke kalau yang judi, memporak-porandakan fokus ke sekarang yang main judi. kayak sama kau dulu berita. Fokus ke- Ketika ada orang yang markirkan mobilnya di halaman rumahmu, kau memberi peringatan. Fokus atau kepada yang langsung main merusak judi. mobil itu. Fokus kepada yang main judi. Judi dilarang negara. Ibarat Yesus benar. Asik. Gimana? Sekarang di mana di situ? Kembangkanlah Di pikiran ada Anda, judi? kembangkan narasi Anda, Di kembangkan, situ kembangkan. di mana di situ ada judi? Adakah seorang istri yang suka suaminya main judi? Matius 21, di mana di situ dikatakan main judi? Itu mereka main judi itu. Sudah mabuk minuman. Ah, tidak. Ditambah lagi judi. Anda salah, ya.
Anda salah Bang, ya. Bang, Anda di mana di tidak dalam Matius Anda 21? daya nalarnya kurang. Daya nalar Anda Matius kurang. 21 dikatakan Daya menjudi. nalar kurang. Ada. Yang bisa Di mana memberikan di situ daya dikatakan nalar judi, hanyalah Bang? Tuhan. Mas saya mau jelaskan tentang bait Allah bisa Bang Thomas? Sebentar dulu, Bang, Ini. beritakan di mana di situ dikatakan ada judi? Nggak ada. Ya. Nggak ada. Coba baca ulang tadi di Dari mana? mana? Kita buka sama-sama. Buka. Oke, Matius 21, silakan. Sabar ya. Oke. Bang Thomas saya bisa jelaskan tentang bait Allah Bang Thomas. Nggak usah jelaskan Bait bait Allah kan Tuhan. rumah Allah. Sudah tahu orang bait Tuhan. Masalahnya, kenapa Kalau tidak manusia itu bait Allah sayang. Dari penjelasan Bandoran nggak tahu. Berapa? 21 Mana nomor itu? 12. Mana itu? 12. Matius Baca. berapa? 21 nomor 12 dia aja tidak tahu. Sabar. Ya. Nah. Matius berapa tadi? Matius 21. Dari tadi ternyata belum tahu, dari tadi Ya, hampir saya 1 kan jam saya kan buka disebutin. kitab dulu. Sabar ya, Matius 21. Ya, saya sabarnya. Sama kok sabarnya aku. Kalau dia udah Iya, yang tahu. sabar itu. Iya. Itu aku paling manis. Iya. Iya. Ya. Saya punya mantan orang Batak toh. Berarti mantan kau jelek lah pemakan B2. Nah, Sementara Thomas cari ayat saya jelaskan Bunda Sabar, tentang bait Allah. Matius 21. 21 nomor 12. Oke, sabar ya. Dia punya kop ya. Dia punya kop. Dia punya judul di atas itu. Yesus menyucikan bait Allah. Jadi segala sesuatu yang tidak benar di bait Allah Udah itu baca harus di situ mana ada diusir kata judi. keluar. Udah baca lah. Baca mengerti dulu kopnya dulu sayang, mengerti dulu. Ya, Yesus menyucikan bait Allah. Oke? Itu DP judul. Iya. DP judul. Judul DP judul Ya. itu Bapak Thomas. Ya, lanjut. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dia membalik meja mereka, menukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Nah, di situ mana katakan Penyamun judi? ini, kamu harus bilang, penyamun ini apa penyamun? Loh, Kau jelaskan Gimana arti sih penyamun mana katakan secara judi? luas. Arti Mana penyamun katakan secara judi? luas. Penyamun ini di dalam kata penyamun ada juga yang berjudi itu juga Kari. penyamun. Oh, penyamun ke penjudi ya Kari. Jelaskan dulu arti penyamun. Penyamun jelaskan. Silakan buka Google, silakan buka bahasa Indonesia. Apa? Silakan bacakan penyamun. ya. Penyamun yang punya adalah- arti yang luas. Sebentar, ya, sebentar. Penyamun itu ya, berarti Penyamun adalah orang yang melakukan tindakan perampokan atau perampasan harta benda milik orang lain secara paksa. Biasanya di darat dengan kekerasan atau ancaman tetapi tidak selalu menggunakan senjata. Nah, di mana situ dikatakan judi? Mungkin judi rohani, Bunda. Bang Thomas saya gantian ya. Bang Thomas bisa. Sebentar dulu Bang Berita. Dia tadi mengatakan di situ Saya ada minta izin sama Bang perjudian. Thomas. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih nggak apa-apa. Saya minta izin sama Bang Bukan. Thomas. Kita harus tanggung jawabkan dulu perkataan dia. Dia mengatakan di situ ada perjudian. Di mana ada perjudian? Ya, Bunda saya sudah jawab nggak ada. Nggak Ya, ada. kenapa sih Thomas ngeyel? Katanya ada judi. Itu, karena itu saya mau ganti. Jangan-jangan, sebentar. Jangan-jangan si Thomas yang berjudi di situ. Iya Thomas, kau berjudi kan? Berjudi kau.
Itulah kau Thomas, sudah dibilang Yesus ya. Barang siapa yang percaya namun tidak melihat. Kata Yesus, kau tidak percaya. Ujungnya kau kalah judi, mengamuk kau. Lanjut berita dengan yang lain dulu. Saya mute dulu. Bang Erwin, Bertukar uang. Itu judi. Bertukar uang itu judi. Penukar uang, bukan Itu judi. Saya tukar Itu uang judi. sama kau, emang berarti kau berjudi? Ya ampun, kamu belum mengerti ya. Judi, kata lain dari judi itu bertukar uang, sayang. Sekarang aku tanya sama kau, rentenir Makanya dengan belajar sama. ya, sayang. Rentenir Belajar dengan ya. judi itu sama. Oke, belajar. Kamu belajar ya. Rentenir dengan Kita judi harus itu sama enggak? belajar. Bang Erwin, Bang Ferry, mau Parah ini, parah. Iya, Bun. Ya, Akhi Ferry, Ya. silakan. Bentar, aku lagi beli kopi. Pak Ustadz. Enggak usah repot-repot, enggak usah, saya udah kok. Saya mau nyambung penjelasan tentang bait Allah sama Bunda Nora. Saya mau jelaskan tentang bait Allah. Bisa. Host. Gimana? Silakan, Bang? silakan Jadi Bang bait Ferry. Allah itu bait Allah itu terdiri dari 3. Itu bicara tentang halaman, kamar suci dan kamar maha suci. Itu bicara tentang bait Allah. Kalau halaman itu ada alat-alatnya. Alat-alatnya itulah mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Itu bagian dari keimamatan imam dalam mengerjakan pekerjaan keimamatan di bait Allah. Jadi pada saat firman Tuhan mengatakan halaman, maka di situ dikatakan juga bait Allah, Bunda. Jangan dihubungkan seperti rumah kita yang punya halaman. Tetapi kalau bicara tentang kesatuan daripada bait Allah, maka itu terdiri dari 3. Halaman, kamar suci, dan kamar maha suci, Bunda. Betul. Karena itu saya mau jelaskan tadi Bang Thomas, karena Bang Thomas nggak ngerti, karena itu saya ganti. Saya mengerti, tapi saya kan jawab yang lain, sayang. Iya, Bang Thomas. Jadi saya sudah bilang, Itu maksud bait Allah saya. itu bukan berarti di Dan ruangannya saja, karena itu tetapi di dikatakan luarnya ayat juga itu bait tadi, Allah. Karena itu dikatakan ya tadi bahwa Tuhan Saya yang masuk punya ke buku Allah. kok, saya yang punya Allah kok kau protes. Siapa yang protes? Nggak ada yang protes. Saya yang punya Yesus kok kau protes. Siapa yang protes? Saya yang Masalahnya punya Tuhan. Yesus kok kau protes. Bang Thomas. Yesus itu Dengerin kan dulu. Allah. Dia marah kok kalau dia punya rumah itu dijadikan tempat bermain judi. Nggak ada Dijadikan yang marah. pasar. Siapa yang mau kasih halaman rumah untuk orang bermain judi? Di pasar itu tempatnya dosa, di pasar tuh. Di situ ada Beritakan aja tadi ngomong pasar ada di situ judi, ya. Thomas. Jadi tolong mengerti. Di mana Tolong di situ mengerti. judi? Jangan cuma mau Sekarang kau jawab dulu, menyebutkan beritakan. Yesus, Di mencari-cari situ ada kesalahan judi sama nggak? seperti orang Di situ ada Yahudi. judi nggak? Kau jawab dulu, Sama seperti beritakan. orang Yahudi. Siapa Di yang situ ada sekarang judi sama nggak? Kau beritakan, kau ngomong dulu. Kalau tidak, aku turunkan kau juga. Di situ ada judi nggak? Kau tidak akan dapat kesalahan Yesus. Beritakan, kau mau ngomong nggak? Di situ ada judi nggak? Nggak ada judi. Nggak ditulis Kenapa gitu dibilang kok. si Thomas ada judi? Dengar dulu, dengar dulu. Si Thomas ini mau udah cari-cari kejang-kejang dia, kesalahan Yesus sama dengan orang Yahudi. Jangan kejang-kejang dulu. Mana ada Kau judi? tidak akan dapat satupun kesalahan. Yesus benar sejak lahir sampai mati, naik ke surga, tidak ada salah. Ya, dusta dalam segala hal ya. Thomas udahlah, ngapain ngomong mulu sih? Ini pencerminan Filipi Nggak, karena- 1:18 ini. Ustadz Miftah, karena gini, Tuhannya Kristen tuh memang ngambek kan gitu. Beda, makanya kan kalau Rasulullah kan beda. Kita Ya kan? ganti pemain ya. Iyalah, ngambek. Tengok pohon ara, karena tidak berbuah aja dia udah lapar, kukutuk. Iya kan? Iya, ngambek kan emang Tuhan Kristen. Ngambek dia. Makanya Bang beritakan kebenaran kenapa para mualaf ini turun, karena Yesus sendiri pun belajar sama alim ulama di bait Allah. Gitu. Mohon izin, Makanya itu. mohon izin. Bang, mohon izin, mohon izin. Bang Sejon ini Kristen apa Muslim? Bang Sejon monitor. Bang Sejon jangan tenggelam, nanti ditendang nanti. Bang Sejon monitor. Halo, saya hitung 1 sampai 1000 ya. 1000,
Ya silakan kencengin tab-tabnya ya teman-teman. Sulit Lanjut, ya Bang mereka Heru. disuruh jujur ya. Disuruh jujur sulit. Bahkan kitab mereka sendiri dibacakan dengan hal yang berbeda. Jelas di situ jualan dikatanya judi. Nah, kalau mengkorelasikan dengan hal lain mungkin ya kan orang duduk-duduk atau apa kan. Ini judi itu hal yang berbeda dengan jualan. Aduh, parah ini. Nah, judi, jualan, tidak jujur. Jujuju. Ya mohon izin. Bang Kos Muslim apa Kristen Bang Kos? Monitor. Abang. Bang Kos monitor. Oke, saya turunkan. Lanjut. Ayo apa Bang kebenaran? Hajar Bang Ferry itu dihajar sama Bunda Nora itu dihajar itu berdua itu. Mereka itu nggak paham Bible, dihajar aja. Makanya tahu nggak Bang beritakan kebenaran? Kenapa Bunda Nora itu sampai terjun ke TikTok? Kenapa? Untuk mengajarkan teman-teman Kristen. Kenapa? Ketika Yesus sendiri hilang 3 hari, ditemukan di Bait Allah, dia lagi belajar alif bata sa gitu. Ketika ditanya sama Petrus, Yesus coba baca ini, bacanya apa? Alif. Ini apa? Alif bata. Kata Yesus. Dibaca lagi, ini apa Yesus bacanya? Alif kasro i. Nah, nih kita buktikan nih Thomas. Apa beritakan kebenaran? Karena Yesus sendiri ketika hilang, ternyata dia lagi belajar sama alim ulama gitu loh. Makanya kata Yesus mengatakan, nanti buat teman-teman yang mualaf datang ya. Nih Thomas nih baca nih. Lukas 2 nomor 46. Nih kita lihat ya. Nih. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus di Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Nah, dia belajar sama alim ulama ternyata Yesus. Gitu Bang beritakan kebenaran ketika ditanya Yesus nih bacanya apa? Alif. Ditanya lagi nih bacanya apa? Ba. Gitu makanya para mualaf itu terjun ke komal-komal seperti ini untuk meluruskan ajaran Yesus. Gitu loh Bang beritakan kebenaran. Silakan. Ya. Oke, mohon izin dulu. Bang Sweet, mohon izin dulu Bang beritakan Sama jawab. maaf. Mohon izin dulu. Bang Sweet monitor enggak? Monitor insya Allah. Muslim ya? Muslim. Oke, mohon izin ya. Mohon izin saya turunkan dulu. Enggak, mau nyampaikan sesuatu dulu. Oh, ya silakan, monggo silakan. Jangan jualan di halaman masjid, nanti dibalik Pak Thomas. Makasih. Oh ya, oke, makasih Akhi, Masya Allah. Makasih Akhi, mohon maaf ya saya turunkan ya. Ya, lanjut. Ini ya. Saya baca ya. Saya jelaskan dulu versi saya Iya, tadi. tunggu dulu sebentar ya. Jikalau ditimbang lamanya, patut kamu menjadi guru, tetapi wajib pada orang yang mengajarkan kepadamu, Alif bata. Nah, Alif bata. segala perkara. Salah saya benar. Alif bata dari firman Allah. Jadi Yesus belajar huruf hijaiyah. Ya, makanya Yesus menyembah hanya kepada Allah. Karena Tuhan itu memperkenalkan dirinya itu memakai huruf hijaiyah. Alif. Bang berita kebenaran pegangan tiang PLN dulu. Pegangan dulu. Jadi Yesus tidak pernah menyebut nama Tuhannya Bapa. Karena alif batasa itu Allah memperkenalkan dirinya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Aramaik kepada Yesus. Yesus menggunakan bahasa Aramaik bukan Yunani. Ya. Itu alif, lam, a. Ya. Jadi bukan Bapa. Lapangan yang di sorga itu tidak ada. Ya, Bang beritakan lanjut. Barakallah Bang Raja. Silakan beritakan. Ini sebenarnya pertanyaan cetek sih, gampang Woi, dijawab. cetek. Ya, Lanjut. betul. Ini Bang Basrim, mohon Nggak ada izin. kesulitan. Bang Basrim Muslim apa Ada. Kristen nih, Bang Basrim? Bang Basrim. Kita turun Turun aja lah. lanjut Bang beritakan lanjut. Ya, sama seperti pernyataan versi saya tadi tentang cerita dalam Lukas 2, Yesus berbicara dengan para imam-imam menjaga Bait Allah.
itu umur Yesus 11 tahun loh, tetapi imam-imam itu kebingungan. Artinya bingung gini, hal-hal yang sulit dijelaskan oleh Yesus yang umur 12 tahun kepada imam-imam. Mereka heran dengan pengetahuan Yesus tentang firman. Itu bisa dibaca. Ya kalau Bang Ferry Said mau mutarbalikan cerita nggak apa-apa, itu kan haknya dia. Tetapi dalam cerita yang sebenarnya, bagaimana Yesus yang adalah firman menjelaskan firman kepada orang yang belajar firman dari kecil sampai sudah tua, pengajar firman loh. Itu maksudnya dalam cerita kisah Lukas 2 tadi. Jadi Bible di Lukas tadi itu yang dibawakan Bang Ferry itu salah tadi itu. Loh, siapa yang bilang salah? Justru saya menerangkan hal yang sebenarnya yang maksud itu. Kita bisa menemukan pencerahan Anda tadi di mana itu? Itu di dalam bagaimana Coba dibuka Yesus, Bang Ferry. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52, Bang Erwin. Orang itu Sesuai Tanya. beritakan itu ketika Yesus umur 12 tahun dia sempat hilang, makanya ibunya nyariin. Ibunya nyariin ditanyain nih sama keluarga sekitar. Pelintun apa-apa. Dalam cerita itu, karena terjadi satu pertemuan, ada ibadat di Yerusalem, jadi semua berkumpul di Yerusalem. Akhirnya itu dalam bicara tentang keramaian, ketemulah Yesus di Bait Allah. Dia sudah umur 12 tahun. Tapi inti dari cerita itu menjelaskan tentang bagaimana Yesus bersoal jawab dengan pengajar-pengajar Taurat. Yang kebingungan justru itu pengajar Taurat. Itu hilang nih, masa gue bohongin sih, itu Yesus hilang ketika perjalanan ke Yerusalem. Iya, nih coba nih baca nih. Tuanya. Sebentar nih. Tuanya. Yesus pada umur 12 tahun nih kan, Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Bang. Apa? 42. Ada iya, apa? di sini ketika Yesus berumur 12 tahun. Ada apa ceritanya? Ada apa? Ya pergi ke Yerusalem kan? Iya, kan baca aja. Agar jelas. Iya kan makanya kan hilang nih. Makanya ketika Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, ya kan? Tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang di seperjalanannya. Berarti kan dicariin kan sama orang-orang. Makanya di 46-nya sesudah 3 hari baru ketemu nih. Mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Berarti kan hilang 3 hari. Iya, karena itu saya minta Ferry Said baca dari 41, 42. Ada apa? Itu tadi udah dibacakan loh dari 41, dalam 42-nya. cerita itu saya jelaskan aja ya gini. Itu ayat di luar kepala saya, Bang Ferry Said. Pun saya tahu ceritanya. Di dalam cerita itu, di mana setiap tahun orang Yahudi itu melakukan masa raya. Masa raya itu bicara tentang raya Paskah. Dan di situ mereka datang. Jadi bukan hanya orang tua dari Yesus Kristus dan keluarga Yesus Kristus yang pergi, tetapi semua berkumpul untuk merayakan masa raya atau Paskah itu di Yerusalem. Nah, itu kan terjadi kerumunan. Kemudian setelah lepas raya itu keduanya itu mereka pulang. Nah, Yesus pulang nggak? Itu pada saat pulang itulah selama 3 hari ternyata tidak Yesus nggak sama-sama orang tuanya. Nggak sama-sama sama orang itu ya. Hilang kan? Berarti Yesus hilang kan? Hilang gimana? Kan dalam cerita itu menjelaskan ternyata selepas 3 hari Yesus bersama-sama dengan kalau dikatakan menemukan, kalau dikatakan menemukan, bukan berarti hilang. Tetapi titik berat dari Ferry Said tadi menjelaskan bahwa kamu gini loh beritakan, kita gak usah ngeyel. Karena apa? Akan tertampul ke kau sendiri. Dikatakan begini, ya. Karena mereka menyangka bahwa ia itu Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Yesus di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Yesus. Nah, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Yesus. Berarti Yesus hilang.
Nah, Kehilangan jejak ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus di mana? Di bait suci. Berarti Yesus hilang selama 3 hari. Pas pada waktu ditemukan, ternyata Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka. Nah itu, gimana sih? Kok kamu mengatakan tidak hilang? Orang Yesus aja ditemukan. Gimana kamu? Jujur-jujur aja lah. Ya, Berarti jujur, Yesus jujur. duduk di antara alim ulama, bukan di antara pendeta. Ya, gitu. Terus Yesus ngapain di antara alim ulama? Dia belajar alif Ikro. bata. Karena apa? Itu, Karena Yesus pintunya itu itu. menggunakan bahasa Aramaik, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani, tetapi bahasa Aramaik yang rumpun semetik dengan bahasa Ibrani. Jadi Paham? Yesus nggak kenal bahasa Merkoteos ya, nggak tahu ya? Nah, Nggak kenal ya? makanya mana ada Yesus menyebutkan Eli Leli lama sabatani. Sejak kapan Yesus menyebutkan Eli? Eli itu siapa? Bapak itu siapa? Nggak ada huruf hijaiyah alif lam mim itu ada Eli. Nggak ada. Ini mereka bersoal jawab. Artinya bersoal jawab itu Bukan terjadi bersoal perdebatan. jawabnya, bukan bersoal Ya. jawabnya. Iya, Intinya kasihlah Yesus dia. hilang 3 hari. Iya, tetapi kan ditemukan di Hah? bait Allah. Artinya Yesus Nah, dia bicara ditemukan tentang duduk dengan hilang, siapa? itu bicara Dia tentang ditemukan orang duduk dengan tuanya siapa? tidak bersama. Hah? Dia ditemukan duduk dengan siapa? Dengan guru-guru. Kalau di sini guru-guru dikatakan. Nah, kalau di TB dengan alim ulama, ngapain dia dengan alim ulama? Ya belajar alim batasa. Bersoal jawab, dah terjadi Coba saya perdebatan. gedein, bener gak guru-guru? Coba yang mana? Nah, maka setelahnya orang mendengar itu pun tercengang-cengang akan pengetahuan dan jawabnya. Itu ayat yang ke-47. Artinya Yesus menjelaskan tentang firman Tuhan kepada alim ulama atau kepada Nggak guru-guru ada itu. menjelaskan firman Tuhan di sini, nggak ada. Baca yang selanjutnya, Bun. Dan Bang, ketika baca yang orang selanjutnya. tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, 48. "Nah, Itu 48. mengapakah 47-nya. engkau berbuat demikian terhadap kami, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau?" Nah, berarti dalam pencarian nih, Yesus. Dalam 47-nya pencarian, baca. mencari engkau kan berarti dalam pencarian. Nah, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Berarti ini kan dalam pencarian Yesus itu. Kalau bicara dalam pencarian, Kalau kita melihat di sini ya, sesuai dengan teks yang tertulis, ini Yesus tidak sedang menjelaskan firman Tuhan yang kata penjelasan kamu tadi, tetapi di sini Yesus itu tidak ikut dengan keluarganya selama 3 hari itu berhadapan dengan di tengah-tengah alim ulama itu sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, yang bertanya kepada mereka ini kan mereka ini alim ulama. Berarti Yesus ini bertanya kepada alim ulama, bukan alim ulama bertanya kepada Yesus. Nah, ini secara bisa saya sekarang begini. jelaskan, saya nggak bisa bicara. Gantian Sebentar. dong. Sebentar. Gantian. Ini kan dikatakan. Dan ketika orang tua Yesus melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau Itu berbuat konteks lain lagi, demikian Bunda. terhadap kami, bapamu?" Siapa sekarang bapamu ini? Yusuf itu kan tentang Yusuf. Kontekstual. Bapamu dan aku dengan cemas Itu tentang Bunda mencari Maria. engkau. Sekarang ini bapamu kenapa huruf besar nih? Bapak yang di surga apa Bapak Namanya Yusuf itu? terjemahan, Bunda. Huruf Namanya juga balokan, terjemahan. Bunda. Sekarang huruf balokan katanya, bukan huruf besar kan. Huruf balokan. Ini bisa saya katanya. jelaskan tuh nggak bisa. Cobalah. Ya, Kita ya, beredukasi ya, ya, ya. lah. Gimana? Bisa. Ya. Nah. Ini yang 46-nya. Lepas coba. jumpanya dia di dalam bait Allah sedang duduk di tengah-tengah guru-guru di situ mendengar mereka itu bersoal jawab. Ada soal, ada jawab. Berarti terjadi komunikasi. Ayat 47. Maka sekalian orang mendengar Yesus, itu pun tercengang-cenganglah.
akan pengetahuan dan jawabnya. Itu artinya ada jawabnya, ada pengetahuan, bicara tentang pengetahuan diajarnya. Sampai ayat 48, maka tercenganglah ibu dan bapaknya melihat dia. Jadi penjelasan saya Bang Erwin itu dalam ayat 46, 47. Saya punya dasar kok kalau saya bicara, Ya, saya nggak mau bohong. Coba kita lihat ya. Bicara dengan data. Kan saya dengan ini data. sesuai dengan pernyataan Anda kan soal tanya jawab. Berarti kan kadang Yesus bertanya, alim ulama menjawab. Kadang alim ulama bertanya, Yesus menjawab. Kan gitu ya? Ya, betul. Nah, di sini sesudah 3 hari mereka menemukan di dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka. Mereka ini siapa? Itu alim ulama. Nah, mendengarkan alim ulama dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yang bertanya siapa ini? Saya katakan terjadi soal jawab. Ya, yang bertanya nih siapa di konteks 46 Yesus ini yang bertanya siapa? Oke. Nah, Yesus bertanya kepada alim ulama. Nah, Ya. di 48-nya Yesus yang menjawab, kan gitu ya? Nah, diberikan pertanyaan oleh alim ulama. Di 47-nya Yesus menjawab. Anda tadi mengatakan begini, orang-orang itu heran dengan pada saat Yesus menyampaikan firman-firman Tuhan. Narasi Anda liar pada saat Anda mengatakan, menyampaikan firman. Sebentar bang. Ya, silakan. Narasi Anda itu yang saya katakan liar tadi, mengatakan di sini Yesus menjelaskan firman Tuhan. Padahal kalau lihat di sini, Yesus itu sedang bertanya dan dijawab oleh para alim ulama, dan Yesus pun ditanya. Dia memiliki kecerdasan, kelebihan untuk waktu menjawabnya, tetapi bukan menjelaskan firman Tuhan, tetapi di sini belajar kepada alim ulama sambil bertanya jawab gitu loh. Jadi jangan liar, di situ tidak ada penjelasan firman Tuhan di situ. Oke, sudah saya jelaskan. Ini ayat 47-nya, ini datanya. Kalau saya jelaskan itu dengan kata, Bang Erwin. Maka sekalian orang mendengar dia, mendengar Yesus, itu pun tercengang-cenganglah, artinya terheran-heran akan pengetahuan, Bang Erwin, pengetahuan dan jawabnya. Jadi kalau jawabnya Yesus berarti ada pertanyaan alim ulama di situ. Kalau iya, saya paham. Tetapi Anda tadi narasinya kan firman-firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan. Selesaikanlah saya menjelaskan, Bang Erwin, ganti-gantian kita lah. Supaya kita mengedukasi lah, diskusi mengedukasi. Iya, tapi di situ kalau pengetahuan ini sih ayat oke, 47-nya, tapi bukan firman gitu loh. Ya. Hah? Loh, kok bukan firman? Nah, di situ Di mana dalam firman? ayat Allah dengan guru-guru agama, bukan firman, gimana? Di situ firman mana penjelasannya? Ya ampun. Tidak segala sesuatu harus dijelaskan bahwa itu Janganlah, nggak boleh kayak begitulah. Itu berarti kamu asumsi. bukan Nggak ada asumsi. kata firman di situ. Kita bisa melihat kejadiannya. Sebentar Oke, dulu silakan, beritakan. silakan. Kamu menggunakan terjemahan itu, kami TB. Dengar. Orang yang digunakan itu TB, Bang, bukan terjemahan kau punya apa. Saya bingung juga, makanya dibilang Kang Dito lain-lain pula kalau kau di situ. Nah, di sini katakan ini TB, dan ini semua TB. orang dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, segala jawab di mana di situ para ulama itu bertanya tentang firman Tuhan dan dia menjelaskan tentang firman Tuhan. Di mana? Jangan menambah lah. Gak boleh kayak gitu. Namanya tanya jawab itu biasa. Sama seperti saya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya ketika perempuan dalam keadaan begini, boleh nggak begini? Nah begitu. Ini tentang apa? Tentang tanya jawab antara ulama dengan Yesus. Bukan tentang Yesus menjelaskan firman Tuhan. Tetapi karena dia bisa menjawab pertanyaan para ulama, mereka di situ heran. Karena kecerdasannya. Karena dia masih kecil. Gitu loh. Karena dikatakan sini kan berumur 12 tahun. Gitu. Dah, gantian. Alah, gantian kalau kau asumsi lagi nanti saya turunkan lah kau. Saya tidak butuh Terserah, berdiskusi Bunda. sama Yang penting saya menjelaskan dengan data. Ya, tunjukkan di mana di situ kata firman yang Ini dijelaskan. datanya, ayat 46 sampai 48 aja bisa. 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Tuhan
Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Berarti Yesus mengajukan pertanyaan. Dan Terus. semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala Semua orang yang jawab yang mendengar dia. diberikannya. Terus. Nah, dia cerdas Pelan-pelan, karena Bunda. menjawab pertanyaan. Dia cerdas, Bang. Cobalah ya, mengajukan pertanyaan bukan berarti menjelaskan tentang firman Tuhan. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para ulama kepada Yesus. Teruslah, Ternyata Yesus baca pelan-pelan menjawabkan. Menjawab. Terus. Nah, Yesus menjawab pertanyaan itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kau tahu pertanyaannya itu apa? Kejadiannya dalam bait ulah. Saya bertanya, kau tahu Maka nggak dengan pertanyaan ini ulama saya itu menjelaskan. kepada Yesus? Masa saya harus menjelaskan sesuai dengan tanpa saya Oh, sekarang menjelaskan. ini Bang, kalau kau menjelaskan di luar Bible kamu, tunjukkan narasi Justru kamu ini- dari mana? Justru jawaban ini berhubungan dengan cerita yang ada. Cerita yang ada itu terjadi dalam bait Allah. Dan di dalam Nah, cerita sekarang itu pertanyaan saya, berbicara dengan pertanyaan Sabarlah, ulama saya belum yang selesai dijawab oleh menjawab. Yesus itu tentang apa? Tentang agama, tentang pengetahuan firman pasti. Karena Nah, di mana inti tertulis tentang ceritanya. agama dan pengetahuan firman? Di mana? Loh, kejadiannya di bait Allah dengan Nah, itulah ngarang. tahu. Gimana? Kalau kau menafsirkan sesuka udelmu. bukan Begitu. tafsir Bunda, tetapi sesuai dengan konteks. Alah, bunda Dusta dalam segala hal. Lagi-lagi dusta dalam segala hal. Iya. Justru saya menceritakan tentang cerita yang ada. Yang Saya sudah dimaksud menjelaskan gini loh kejadiannya dalam Bang, bait ya, Allah. Bang beritakan. Yang dimaksud Anda itu di sini itu narasi liar tadi. Di situ tidak ada penjelasan tentang tanya jawab soal firman, tetapi Yesus itu bisa menjawab semua pertanyaan alim ulama. Disitulah dikatakan Yesus itu memiliki kecerdasan. Makanya alim ulama tuh heran atas kecerdasan Yesus. Tetapi tidak ada penafsiran atau penjelasan bahwasanya yang dipertanyakan itu Tentang dan yang firman dijawab oleh Tuhan. Yesus itu firman Tuhan, bukan. Nah, kalau Anda menarasikan itu tentang tanya jawab itu adalah firman Tuhan, silahkan tunjukkan datanya. Di mana Yesus itu dipertanyakan, diberi pertanyaan tentang firman Tuhan dan menjelaskan firman Tuhan, di mana datanya, itu loh maksudnya. Bukan penafsiran. Ya, kencengin tab-tabnya ya, ikhwan fillah yang di bawah. Sebenarnya simple loh. Kencengin tab-tabnya. Kayak beginilah. Ketika saya sudah ditemukan saya berada di dalam masjid, kan mereka nggak tahu apa yang kami bicarakan, apa yang jadi tanya jawab. Ternyata terjadi perdiskusian tanya jawab. Nah, karena Yesus menjawabnya dengan bagus, dengan benar, anak yang masih berumur 12 tahun, di situ mereka merasa heran. Ternyata Yesus yang berumur 12 tahun sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Bukan menjelaskan tentang firman Tuhan. Karena pertanyaan itu tidak dijelaskan di dalam Bible kau. Mereka mempertanyakan soal apa. Gitu loh. Oke, gantian ya, saya jelaskan boleh? Nggak bisa potong, jangan dipotong boleh? Tunjukkanlah data, kalau tidak saya turunkan kamu. Nggak apa-apa, Bunda turunkan nggak apa-apa. Yang penting saya pakai data loh ini. Ya, mana Banyak datanya tuh. kalau di situ adalah Ini. tentang firman Tuhan. Ini. Lepas 3 hari jumpanya dia dalam bait Allah, lalu di tengah-tengah guru-guru di situ mendengar mereka itu bersoal jawab. Jadi ada soal, artinya ada pertanyaan, ada yang dijawab. Ayat yang 47, sekalian orang mendengar dia. Mendengar Yesus itu pun tercengang-cenganglah akan pengetahuan dan jawabannya. Jadi mereka Nah, heran sekarang dengan pertanyaan para pengetahuan. ulama itu apa? Selesaikanlah, gantian Pertanyaan lah. ulama itu apa? Pertanyaan ulamanya Gantian apa? lah. Gantian, selesaikan saya menjawab. Saya nggak berdiskusi sama orang botol. Ya, Ya. pertanyaan ulama itu apa? Yang di bawah. Apakah menjelaskan firman Tuhan? Kalau menjelaskan firman yang lagi jualan somai, nanti sore dia jualan. Dia lewat, teng 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 teng, katanya kan. Gue bilang, somai, sini kau, Bang Firman. Oi, Kak, kenapa? Somainya 5.000, bikin 5 bungkus. Nah, lewat si Firman. Gitu, ya. Kau jangan di sini kibul-kibul sama kami. Kami nggak perlu dikibulin. Ditanya di mana di situ menjelaskan firman Tuhan.
Kau berharap kali gitu loh. Heran ya, sesuatu yang tidak tertulis kalian mengimani. Tetapi sesuatu yang tertulis, Yesus tidak mengatakan dirinya Tuhan, kalian membuat seolah-olah ada tertulis gitu loh. Lucu. Jangan-jangan cuma ditanya begini, Bunda, kamu sudah disunat apa belum? Ah, kita kan nggak tahu itu, nah, kan? Nah, kamu sudah disunat apa belum? Sudah dipotong apa belum kulupmu? Kan gitu. Dusta dalam segala hal. Ya, Bang Togar, monitor Bang Togar. Jujur-jujur aja lah ya Allah. Makanya kami kalau dikatakan ada nggak tertulis Nabi Muhammad sunat di Al-Quran? Ya nggak ada. Memang nggak ada. Jujur kita. Tapi Bang di dalam Togar monitor. riwayat suatu hadis ada gitu loh. Betul. Bang Togar monitor nggak Bang Togar? Mamerku. Bang Togar. Kejang Islam. Halo abangku. Tadi judi, sekarang firman Tuhan. Orang penyamun kok diartikannya judi, masya Allah. Ini kamusnya di mana ini? KBBOL ya, KBBOL kamusnya. Kamus Besar Oten Longor ya. Aduh. Bang Togar monitor nggak Bang Togar? Silakan buat teman Kristen yang di bawah, silakan ajukan multi. Bang Togar monitor. Waduh, ini ribut rumah tangga ini Mbak Bunda. Saya turunkan ya. Silakan teman Kristen yang di bawah, silakan 2 slot buat teman Kristen ya. Memang terbukti ya. Di mana tertulis Yesus menjelaskan, menjawab. Di mana tertulis ya, di dalam tadi pasal 41 sampai seterusnya, pertanyaan para ulama itu tentang firman Tuhan. Gak ada. Sehingga Yesus menjawab dan menjelaskan firman Tuhan. Dan akhirnya mereka merasa heran. Duh. Ya, Bu Kamin. Bang Bu Karmin. Monitor Bang Bu Karmin. Bang Bu Karmin. Aduh, ini kayaknya perdebatan rumah tangga lagi nih. Kepencet mungkin. Susah banget ya mereka itu, ya seperti tadi Bunda bilang ya, yang tercantum, yang termaktub, yang tertulis